Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghost Tellers. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang ojek online tersesat di desa gaib Bumi Tirta. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, hujan baru saja reda. Langit gelap pekat tanpa bintang, hanya diselimuti awan tebal yang memantulkan sisa-sisa sinar lampu jalan. Roni, seorang pengemudi ojek online, sedang duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan untuk menghangatkan tubuhnya. Aroma kopi hitam bercampur bau tanah basah mengisi udara. Ia menghela napas panjang, melepaskan lelah setelah seharian penuh mengantar penumpang. Kayaknya udah cukup buat hari ini, gumam Roni sambil meneguk kopi panas. Ia melirik jam di ponselnya, pukul 23.45. Hari sudah larut, dan biasanya tak banyak lagi penumpang di jam segini. Roni mematikan aplikasi ojek online-nya, bersiap untuk pulang. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan warung, seorang perempuan tiba-tiba muncul dari arah jalanan gelap. Ia mengenakan kebaya putih bersih yang tampak kontras dengan malam kelam. Rambutnya tergerai panjang hingga pinggang, basah oleh hujan yang baru saja berhenti. Di tangannya, ia membawa tas kecil berbahan kain yang tampak kuno. "Mas, bisa antar saya ke desa Bumi Tirta?" tanyanya. Suaranya lembut, hampir seperti berbisik. Roni menoleh, sedikit terkejut karena tidak mendengar langkah kaki sebelumnya. "Bumi Tirta? Saya nggak tahu, Mbak, itu di mana?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Desa itu nggak jauh, Mas. Saya bayar lebih, ya, kalau Mas mau antar sekarang." Roni ragu sejenak. Nama desa itu tak terdengar familiar di telinganya. Sebagai seorang pengemudi ojek yang sering melintasi daerah ini, ia hafal banyak nama desa, tetapi Bumi Tirta tidak pernah ada dalam peta ingatannya. Namun, perempuan itu tampak sangat meyakinkan. Tatapannya lurus, tanpa ragu, seolah ia yakin Roni pasti mau membantunya. "Baiklah, Mbak," jawab Roni akhirnya, meskipun instingnya berkata lain. "Kita berangkat sekarang." Perempuan itu mengangguk pelan dan naik ke jok belakang motor Roni. Ia duduk diam, tidak banyak bicara. Ketika motor melaju, Roni mencoba memecah keheningan. "Mbak, ini daerah mana, ya? Saya baru dengar nama Bumi Tirta." "Sudah dekat, Mas," jawab perempuan itu singkat. Keanehan mulai terasa ketika mereka memasuki jalanan kecil yang tidak ada dalam GPS. Jalan itu gelap gulita, tanpa penerangan sama sekali. Hanya lampu motor Roni yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Pohon-pohon besar tumbuh rapat di kedua sisi jalan, membuat udara terasa lebih dingin dan mencekam. "Mbak, ini bener jalannya, kan?" tanya Roni, mencoba menyembunyikan rasa gelisah. "Iya, Mas. Terus saja." Roni semakin heran. Biasanya, perjalanan yang sepi masih dihiasi rumah-rumah warga di pinggir jalan atau suara binatang malam. Namun, di sini, semuanya hening. Bahkan, suara jangkrik pun tidak terdengar. Ketika akhirnya mereka tiba di sebuah gerbang desa tua, Roni merasa seluruh tubuhnya merinding. Gerbang itu terbuat dari kayu besar yang sudah lapuk, dihiasi ukiran tradisional yang tampak menyeramkan dalam bayangan lampu motor. Di atas gerbang, sebuah papan kayu menggantung, bertuliskan, "Selamat datang di desa Bumi Tirta," dengan huruf yang hampir pudar. "Mas, ayo masuk," ucap perempuan itu dengan nada yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Roni diam sejenak. Ada sesuatu yang terasa salah, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya. Tatapan perempuan itu kini berubah lebih tajam, membuat Roni merasa terpaksa untuk melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati, ia melajukan motornya melewati gerbang, memasuki kegelapan yang terasa semakin pekat. Namun, sesuatu di dalam dirinya mulai berteriak, "Kau seharusnya tidak berada di sini." Setelah melewati gerbang, pemandangan di depan Roni berubah drastis. Jalan kecil berbatu mengarah ke sebuah desa yang tampak hidup. Rumah-rumah tradisional berjajar rapi dengan lampu temaram dari lentera-lentera minyak. Suara gamelan terdengar samar dari kejauhan,
Melodi yang aneh dan melengking, seolah memanggil sesuatu dari dalam kegelapan. Roni menoleh ke kanan dan kiri, berusaha menangkap kejanggalan yang mulai dirasakannya. Warga desa tampak beraktivitas, tetapi gerak-gerik mereka terasa salah. Mereka berjalan lambat, terlalu teratur, dan wajah mereka tak memancarkan emosi sama sekali. Seorang anak kecil berdiri di sudut jalan sambil memelototi Roni tanpa berkedip, bibirnya membentuk senyum kaku. "Mbak, ini beneran desa Bumi Tirta?" tanya Roni, kini tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. "Iya, Mas. Itu rumah saya," jawab perempuan itu sambil menunjuk ke sebuah rumah besar di tengah desa. Rumah itu tampak megah, jauh lebih besar dibanding rumah-rumah lainnya, dengan dinding kayu jati yang gelap dan ukiran khas Jawa. Lentera merah tergantung di depan pintunya, berayun pelan meski angin tidak bertiup. Roni menghentikan motornya di depan rumah. Perempuan itu turun tanpa sepatah kata, membuka tas kain yang dibawanya, dan mengeluarkan sesuatu yang menyerupai bunga-bunga kering. Ia menaburkan bunga itu di jalan setapak menuju pintu rumah, lalu berbalik menatap Roni dengan tatapan kosong. "Mas, tunggu di sini sebentar. Saya akan masuk dulu," katanya sebelum menghilang ke dalam rumah. Roni menunggu dengan gelisah. Ia melirik sekeliling, mencoba mencari sesuatu yang terasa normal, tapi semua yang dilihatnya justru membuat bulu kuduknya meremang. Orang-orang di desa itu terus berjalan mondar-mandir tanpa arah. Suara gamelan semakin keras, dan dari sudut matanya, Roni menangkap bayangan seorang pria tua yang duduk di bel-bel, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Setelah beberapa saat, Roni memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama. Ia mengeluarkan ponselnya, berharap bisa membuka GPS dan mencari jalan keluar. Namun, layar ponselnya hanya menunjukkan gambar hitam pekat dengan garis-garis statis. "Masih di sini, Mas?" Suara perempuan itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Roni tersentak dan berbalik cepat. Perempuan itu berdiri tepat di belakangnya, tanpa suara, dengan tatapan yang lebih dingin dari sebelumnya. "Mas nggak boleh pergi sebelum acara selesai." "Acara?" Roni bertanya, bingung. "Acara apa, Mbak?" Perempuan itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menunjuk ke arah lapangan desa yang sebelumnya tak terlihat oleh Roni. Lapangan itu dipenuhi warga desa yang tampak diam membeku. Lentera-lentera merah dan kuning menggantung di sekeliling, memberi cahaya redup yang membuat suasana semakin tidak wajar. Roni mencoba menolak ajakan itu dengan berbagai alasan, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti dipaksa mengikuti kehendak perempuan itu. Seolah tanpa kendali, ia berjalan menuju lapangan, diiringi tatapan dingin para penduduk desa. Di tengah lapangan, sebuah panggung kecil berdiri dengan dekorasi kain merah dan hitam. Seorang pria tua berambut panjang, mengenakan jubah putih dengan garis-garis hitam, berdiri di atasnya. Pria itu mengangkat tangannya perlahan, dan suara gamelan mendadak berhenti. "Selamat datang." Suara pria tua itu bergema, rendah dan dalam, membuat jantung Roni berdegup lebih kencang. Perasaan dingin menyergap, dan Roni menyadari bahwa ia berada di tengah sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Roni berdiri terpaku di tengah lapangan, merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya dingin, keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara malam itu terasa hangat. Pandangannya beralih ke pria berjubah putih yang kini menatapnya dengan tatapan tajam dan senyum tipis, seolah-olah tahu semua pikiran dan ketakutannya. "Malam ini, tamu kita istimewa," ujar pria tua itu, suaranya seperti berbisik langsung ke telinga Roni meskipun ia berdiri cukup jauh. Roni ingin bertanya apa maksudnya, tetapi bibirnya tidak bisa bergerak. Ia hanya mampu memandang sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang normal, sesuatu yang bisa membawanya kembali ke kenyataan. Namun, semua warga desa masih berdiri di tempat mereka, diam seperti patung, mata mereka menatap kosong ke arahnya. Tidak ada suara selain desah angin yang tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Perempuan yang tadi diboncengnya berdiri tak jauh darinya. Wajahnya berubah pucat, matanya kosong seperti tidak ada jiwa di dalamnya. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Roni sambil berkata pelan, "Mas, ini giliranmu." "Giliran? Maksudnya apa?" Roni akhirnya bisa menggerakkan bibirnya, meski suaranya terdengar parau.
Tidak ada yang menjawab. Dari belakang, ia merasakan hembusan udara dingin, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan gelap dari pohon besar di ujung lapangan yang tampak menggantung berat, seolah-olah melongok ke arah panggung. Roni mencoba melangkah mundur, tetapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. Pria berjubah itu kemudian berbicara lagi, tetapi bukan menggunakan bahasa yang Roni kenal. Kata-katanya bergaung, serupa mantra, membawa suasana semakin ganjil. Seketika itu pula, lentera-lentera di sekeliling padam satu persatu. Kegelapan total menyelimuti, dan di tengah kesunyian itu, terdengar suara tawa kecil. Tawa seorang anak kecil, lalu disusul dengan suara-suara lain, lebih berat, lebih dalam, lebih menyeramkan. Roni memutar tubuh, mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapa-siapa. Warga desa lenyap, bahkan perempuan itu pun tidak terlihat lagi. Satu-satunya yang ada hanyalah kegelapan dan suara itu, yang semakin mendekat. Dari sudut matanya, Roni melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam yang menyerupai sosok manusia dengan tubuh panjang menjulur dari balik pohon besar, merayap di atas tanah dengan kecepatan yang tidak wajar. Pulang, suara lirih menggema dari belakangnya. Roni menoleh cepat. Di sana, seorang pria tua lain berdiri, bukan pria berjubah putih, tetapi seorang kakek berambut putih dengan jubah hitam bergaris-garis putih. Wajahnya penuh keriput, tetapi tatapan matanya tajam dan penuh kewaspadaan. "Kamu tidak seharusnya di sini," kata kakek itu, suaranya tegas tapi pelan. "Ikuti aku, sebelum mereka menangkapmu." Tapi apa yang terjadi? Di mana ini? Roni tergagap, bingung antara ketakutan dan rasa ingin tahu. "Ini bukan tempatmu, Nak. Ini bukan dunia manusia. Pergilah sekarang." Kakek itu menepuk pundaknya dengan kekuatan aneh yang membuat Roni merasa sedikit lebih ringan. Namun, sebelum Roni bisa menjawab, suara tawa kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih keras. Dari kejauhan, bayangan-bayangan hitam mulai mendekat, bentuknya aneh, tidak menyerupai manusia atau binatang, tetapi sesuatu yang hanya bisa muncul dalam mimpi buruk. Lentera-lentera yang sebelumnya pada menyala kembali, tetapi dengan nyala merah yang tidak alami, membuat bayangan-bayangan itu terlihat semakin menakutkan. Kakek itu menarik Roni dengan cepat, membawanya menjauh dari lapangan. "Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, teruslah berjalan." Roni, yang tubuhnya kini gemetar hebat, tidak punya pilihan lain selain mengikuti kakek itu. Mereka berjalan cepat menyusuri jalan berbatu, tetapi suara langkah dan tawa menyeramkan terus memburu dari belakang, semakin mendekat. Roni merasakan nafasnya tersengal-sengal, tetapi ia tahu, jika ia berhenti, maka itu akan menjadi akhir dari segalanya. Roni terus mengikuti langkah kakek itu, mencoba mengabaikan suara-suara yang terdengar semakin dekat di belakangnya. Jalan berbatu yang mereka lalui semakin sempit, dengan semak belukar yang tinggi di kedua sisinya. Udara di sekeliling mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan tubuh Roni. "Berapa jauh lagi?" Roni akhirnya bertanya, suaranya nyaris tercekat di tenggorokan. Kakek itu tidak menjawab, hanya melirik ke belakang sekali, lalu mempercepat langkahnya. "Jangan berhenti, Nak. Kita hampir keluar dari sini. Tapi mereka akan semakin kuat." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Roni meremang. Ia mencoba mempercepat langkah, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah jalan itu memerangkapnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sesaat. Sosok perempuan yang tadi ia bonceng berdiri di tengah jalan, memandang ke arahnya dengan senyum lebar yang tidak wajar. "Mas, kenapa buru-buru pergi? Kita kan belum selesai." Suaranya terdengar lembut, tetapi ada nada dingin yang membuat Roni merasa ingin berlari. "Jangan lihat dia. Itu bukan dia," teriak kakek itu. "Ayo, cepat." Roni mengalihkan pandangan dengan susah payah, berlari mengejar kakek yang kini hampir hilang dari pandangannya. Tapi perempuan itu tidak tinggal diam. Ia mulai melangkah mendekat, dengan gerakan kaku namun cepat. Dari sudut mata, Roni bisa melihat wajah perempuan itu berubah.
Senyumnya merekah terlalu lebar, hingga memperlihatkan deretan gigi yang tajam dan mengerikan. "Mas, jangan pergi." Suara itu berubah menjadi jeritan melengking yang membuat Roni menutup telinganya. Tubuhnya menggigil hebat, tetapi ia terus berlari, mengikuti langkah kakek yang semakin jauh. Di belakangnya, ia bisa merasakan bayangan perempuan itu dan sosok-sosok lain yang mengejarnya, semakin mendekat, seperti napas dingin di tengkuknya. "Ayo, di sini!" Kakek itu berteriak dari depan, berdiri di sebuah celah sempit yang dikelilingi oleh dinding batu. Lentera kecil yang digantung di tangannya bergetar, tetapi cukup terang untuk menuntun Roni. Dengan langkah berat, Roni berhasil mencapai celah itu. Begitu ia masuk, kakek tersebut menariknya ke dalam dan menutup pintu batu di belakang mereka dengan suara berdebam keras. Suara jeritan dan tawa langsung teredam, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Roni terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. Apa itu tadi? Siapa mereka? Kenapa mereka mengejarku? Kakek itu menatapnya dengan mata tajam. "Mereka adalah penjaga dunia ini. Kamu telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilewati. Desa yang kamu masuki bukanlah desa manusia, tetapi tempat mereka. Dan kamu telah menarik perhatian mereka. Tapi aku hanya mengikuti perempuan itu. Aku tidak tahu apa-apa," jawab Roni putus asa. "Itulah kesalahanmu, Nak. Dunia ini memiliki aturan. Mereka tidak suka jika manusia mencampuri urusan mereka," kata kakek itu. "Tapi masih ada harapan. Jika kamu bisa melewati jalan terakhir tanpa menoleh, kamu bisa kembali." "Tanpa menoleh? Apa maksudnya?" Roni bertanya bingung. "Apapun yang kamu dengar atau lihat, jangan pedulikan. Jika kamu menoleh, kamu akan terperangkap di sini selamanya." Kakek itu menatapnya serius, memberikan lentera kecil ke tangan Roni. "Sekarang pergilah. Jalan ini akan membawamu keluar." Dengan tangan gemetar, Roni menerima lentera itu. Kakek itu membukakan pintu batu di ujung celah, dan jalan setapak yang gelap dan penuh kabut terbentang di depan. "Pergilah, dan ingat, jangan menoleh." Roni mengangguk, meski hatinya penuh dengan ketakutan. Dengan langkah berat, ia mulai berjalan menyusuri jalan itu, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Roni melangkah di jalan setapak itu, menggenggam lentera kecil yang diberikan kakek tadi. Cahaya lentera itu nyaris tidak cukup untuk menembus gelap pekat di sekitarnya. Kabut tebal menyelimuti jalan, membuat pohon-pohon di kiri dan kanan tampak seperti sosok tinggi yang mengintai. Hawa dingin menggigit kulit, membawa aroma aneh yang menyerupai bunga layu bercampur bau tanah basah. Langkah Roni terasa berat, bukan karena fisiknya, tetapi karena beban ketakutan yang terus menghantui pikirannya. Tanpa menoleh, ia mengingat kata-kata kakek itu. Tapi bagaimana bisa? Suara-suara di belakangnya terdengar semakin jelas. "Mas, jangan tinggalkan aku." Itu suara perempuan tadi. Jelas, lembut, tetapi syarat dengan keputusasaan. Roni merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, jika ia menoleh, semuanya akan berakhir. Langkahnya bertambah cepat, tetapi suara-suara itu juga mengikuti. Kini, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Berat, menyeret, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. "Mas, aku di sini." Lentera di tangannya tiba-tiba berkedip, membuat bayangannya sendiri bergerak liar di jalan berbatu. Sesaat, Roni merasakan dorongan kuat untuk menoleh, tetapi ia segera menggeleng keras, melawan naluri itu. Namun, suara di belakangnya semakin banyak. Tidak hanya perempuan itu, tetapi suara-suara lain, menggeram, tertawa kecil, dan bahkan menangis. "Kenapa kamu pergi? Kembalilah, kita butuh kamu. Lihat aku, hanya sebentar saja." Roni menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan panjang bergerak di kanan dan kirinya. Sosok-sosok hitam seperti kabut berwujud manusia berjalan sejajar dengannya, tetapi tidak pernah benar-benar mendekat. "Siapa kalian?" Roni akhirnya berteriak, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban.
Hanya suara tawa kecil yang terdengar, seperti anak-anak bermain petak umpet di kejauhan. Langkahnya kini berubah menjadi lari. Ia tidak peduli lagi dengan lentera yang nyaris padam. Di ujung jalan, samar-samar ia melihat sebuah cahaya terang, seperti pintu keluar dari mimpi buruk ini. Namun, semakin ia mendekati cahaya itu, semakin jalannya terasa panjang. Udara di sekelilingnya berubah menjadi dingin menusuk, dan langkahnya melambat seolah-olah kakinya tenggelam dalam lumpur yang tidak terlihat. "Jangan pergi, kita butuh teman." Roni tidak berhenti. Napasnya memburu, kakinya bergetar, tetapi ia terus berjalan. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Lembut, tetapi cukup untuk membuatnya hampir menoleh. Namun, dalam detik terakhir, ia memejamkan mata, menguatkan tekad. "Tidak, aku tidak akan menoleh," ia bergumam, seperti mantra. Ketika ia membuka mata, cahaya terang di depannya semakin mendekat. Langkah-langkahnya bertambah cepat, meskipun teror di belakangnya semakin kuat. Ia mendengar jeritan, tangisan, dan suara keras seperti pohon tumbang. Lalu, semuanya hilang. Roni terjatuh ke tanah yang keras. Cahaya lentera padam, digantikan oleh sinar matahari yang hangat. Ia mendongak dan melihat dirinya berdiri di pinggir jalan raya. Jalan itu kosong, tidak ada tanda-tanda hutan menyeramkan atau sosok misterius. Namun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan napasnya masih tersengal. Ia memeriksa ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, tetapi sinyal tetap hilang. Kemudian, ia teringat kata-kata kakek tadi. "Kamu telah kembali, tapi waktu berjalan berbeda di dunia mereka." Roni menatap layar ponselnya. Tidak ada sinyal, tetapi itu tidak lagi penting. Ia bersyukur telah keluar dari tempat itu, meski tubuhnya masih gemetar. Ia duduk di tepi jalan, mencoba menenangkan diri. Saat itu, sebuah truk melintas. Sopirnya, seorang pria parubaya, melambatkan laju kendaraan dan menurunkan kaca jendela. "Mas, kamu ngapain di sini? Ini jalan jarang dilewati malam-malam," kata pria itu dengan nada heran. "Pak, saya baru keluar dari hutan itu," jawab Roni, napasnya masih tersengal. Pria itu memandang Roni dengan tatapan aneh. "Hutan? Di sini cuma ada jalan raya sama semak-semak kecil. Gak ada hutan." Roni terpaku. Ia yakin baru saja keluar dari hutan yang gelap dan menyeramkan. Tapi ketika ia melihat sekeliling, tempat itu memang tampak seperti jalan raya biasa. Tidak ada tanda-tanda hutan lebat yang sebelumnya ia masuki. "Kalau Mas mau, ikut saya aja. Desa terdekat ada di depan sana. Daripada duduk sendirian," tawar sopir itu. Roni mengangguk. Ia naik ke truk dan duduk di kursi penumpang. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam, mencoba mengolah semua yang baru saja terjadi. Setibanya di desa, Roni langsung menuju pos ronda yang masih menyala lampunya. Beberapa warga sedang berkumpul, menikmati kopi hangat. Salah satu dari mereka mengenali Roni. Ini Mas Roni, kan? Tukang ojek yang sering nganterin barang dari kota." Roni mengangguk, tetapi kebingungannya bertambah. Bagaimana orang ini mengenalnya? Ia jarang bekerja di daerah terpencil seperti ini. "Mas, istrinya nyariin sampai keliling-keliling. Katanya Mas hilang hampir seminggu. Semua orang udah bingung," ujar pria itu. Roni tercekat. "Seminggu?" Ia merasa baru beberapa jam tersesat. Ia buru-buru meminjam ponsel warga dan menelepon istrinya. Suara istri Roni di ujung telepon terdengar lega sekaligus marah. "Mas kemana aja? Aku hampir gila. Mas hilang seminggu, orang kantor juga nyariin. Kamu nggak ada kabar sama sekali." Roni mencoba menjelaskan, tetapi ia tahu ceritanya terdengar mustahil. Setelah menenangkan istrinya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Pak Taufik, salah satu warga yang ikut mendengarkan cerita Roni, menatapnya dengan wajah serius. "Mas Roni, apa tadi sempat lewat desa yang namanya Bumi Tirta?" Roni terdiam. Nama itu persis seperti yang disebutkan perempuan cantik yang diantarnya. Pak Taufik menghela napas panjang.
Bumi Tirta itu desa lama yang katanya udah nggak ada. Konon desa itu pindah ke alam lain setelah seluruh warganya meninggal akibat wabah. Kalau ada orang yang tersesat ke sana, biasanya nggak bisa kembali. Mendengar itu, tubuh Roni membeku. Ia mengingat sosok perempuan yang ia antar, rombongan hajatan, dan terutama sosok kakek berjubah hitam putih yang menyelamatkannya. Namun, sebelum ia bisa menceritakan semuanya, Pak Taufik menunjuk ke bahunya. "Mas, ada tanda merah di punggungmu. Seperti bekas cakaran." Roni memeriksa punggungnya di cermin kecil yang disediakan warga. Tanda itu benar-benar ada, samar tapi jelas, seperti jejak kuku panjang yang dalam. "Masih untung kamu bisa balik," lanjut Pak Taufik. "Tapi ingat, kalau sudah ada tanda seperti itu, jangan pernah dekat-dekat tempat angker lagi." Roni hanya bisa mengangguk pelan, merasa campuran syukur dan ketakutan. Setelah kejadian malam itu, Roni diantar warga kembali ke rumahnya. Istrinya, Lila, langsung memeluknya erat di depan pintu. Air matanya mengalir deras, campuran lega dan kemarahan. "Kamu nggak tahu aku hampir gila. Semua orang udah nyariin kamu kemana-mana," ujar Lila sambil terus memeriksa Roni, memastikan dia benar-benar utuh. Roni hanya bisa meminta maaf berulang kali. Namun, di balik pelukan itu, pikirannya masih berkutat pada pengalaman aneh di Bumi Tirta. Ia merasa ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang terus mengintai dari balik bayangan. Setelah masuk ke dalam rumah, Roni duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Ia mulai menceritakan semuanya kepada Lila, dari awal bertemu perempuan cantik itu, masuk ke desa gaib, hingga bertemu dengan kakek berjubah hitam putih. "Kamu yakin itu semua nyata?" tanya Lila dengan wajah ragu, meski sorot matanya menunjukkan ketakutan. "Aku nggak tahu. Tapi tanda ini," Roni menyingkap bahunya, menunjukkan bekas cakaran yang ia dapatkan di desa itu. "Ini nyata. Dan aku nggak tahu kenapa aku bisa hilang selama seminggu." Lila terdiam, menatap tanda itu dengan ekspresi ngeri. Hari-hari berikutnya berjalan normal, setidaknya di permukaan. Roni kembali bekerja sebagai ojek online, tapi ia mulai menghindari daerah yang terlalu jauh atau terpencil. Meski demikian, rasa tidak nyaman terus menghantuinya. Malam-malamnya sering diisi mimpi aneh. Ia melihat desa Bumi Tirta yang penuh cahaya lentera, orang-orang diam yang memandanginya, dan kakek berjubah hitam putih yang selalu berkata, "Jangan pernah kembali." Suatu malam, Roni terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Perlahan, ia mendekati jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan tertiup angin. Namun, saat ia hendak kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Roni memberanikan diri membuka pintu dan melihat keluar. Di halaman, ada sehelai kain putih kecil, seperti sobekan dari baju yang pernah ia lihat di Bumi Tirta. Roni menelan ludah. Ia mengambil kain itu, tapi begitu menyentuhnya, tubuhnya merinding. Ada aroma khas tanah basah bercampur dupa yang langsung mengingatkannya pada desa gaib itu. Esok paginya, ia mencoba membuang kain itu jauh-jauh. Tapi setiap kali ia keluar rumah, kain itu kembali ada di depan pintunya. Lila, yang mulai menyadari ada yang tidak beres, memutuskan untuk memanggil seorang tetua kampung, Pak Sastro, yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Setelah mendengar cerita Roni, Pak Sastro menggeleng pelan. Desa seperti Bumi Tirta itu memang ada di batas antara alam kita dan alam mereka. Kalau sampai masuk ke sana, biasanya ada sesuatu yang tertinggal, baik itu tanda atau keterikatan, jelas Pak Sastro. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Roni, wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu sudah selamat, itu yang paling penting. Tapi kalau kain itu terus kembali, artinya ada yang belum selesai. Mereka ingin mengingatkan kamu tentang sesuatu," ujar Pak Sastro sambil memandang kain itu dengan tatapan tajam. Pak Sastro kemudian melakukan ritual sederhana untuk melepaskan Roni dari keterikatan dengan desa Bumi Tirta. Selama ritual, suara angin aneh berhembus di sekitar rumah, dan suara-suara seperti bisikan terdengar samar. Setelah itu, kain putih itu akhirnya tidak pernah kembali. Namun,
Pak Sastro memberi peringatan keras kepada Roni. Jangan pernah menerima tawaran aneh, apalagi dari orang yang tidak kamu kenal. Mereka bisa saja bukan manusia. Meskipun kehidupan Roni akhirnya kembali normal, rasa trauma masih tersisa. Ia berhenti bekerja sebagai ojek online dan mulai mencari pekerjaan lain yang tidak membuatnya harus bepergian jauh. Setiap malam Jumat, ia masih bermimpi tentang Bumi Tirta, tapi mimpi itu semakin lama semakin pudar, seperti bayangan yang perlahan menghilang. Hanya satu hal yang tidak pernah ia lupakan, suara kakek berjubah itu. Jangan pernah kembali. Nah, sekian cerita kali ini, semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.